Hati-hati, dunia hiburan gempar. Hotman Paris baru saja membocorkan analisis maut soal gugatan Ressa Rosano yang bisa bikin karir Denada tamat seketika. Jangan tertipu dengan air mata atau drama di media sosial, karena sang pengacara kondang ini menegaskan ada bukti tertulis Panglima yang sudah siap meledakkan bom waktu di meja hijau. Apakah ini murni soal uang miliaran rupiah atau ada dendam pribadi yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari kamera? Simak analisis tajamnya sampai habis, karena ada satu poin krusial yang bakal bikin kalian melongo soal nasib sang diva. Dunia hiburan tanah air mendadak diguncang oleh petir hukum yang menyambar tanpa peringatan saat Ressa Rosano secara resmi melayangkan gugatan terhadap sang diva, Denada. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi publik, sang pengacara nyentrik Hotman Paris muncul dengan gaya flamboyannya yang tak tertandingi. Ia memandang bahwa kasus ini bukan sekedar perselisihan remeh di atas panggung sandiwara, melainkan sebuah konfrontasi hukum yang memiliki akar sangat dalam dan berpotensi menghancurkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Hotman dengan tajam menyoroti setiap kata dalam dokumen gugatan tersebut, seolah ia sedang membaca peta harta karun yang penuh dengan jebakan mematikan bagi siapapun yang lengah dalam melangkah di meja hijau yang sangat kejam. Hotman Paris dengan suara lantangnya menegaskan sebuah prinsip fundamental yang tak tergoyahkan dalam hukum perdata. Bukti tertulis adalah panglima tertinggi di atas segalanya. Dalam analisisnya, ia memperingatkan bahwa jika Ressa Rosano memiliki dokumen kontrak yang autentik dan tak terbantahkan, maka posisi Denada sedang berada dalam ancaman badai besar yang sangat mengerikan. Tidak ada ruang bagi air mata atau pembelaan emosional di hadapan hakim yang hanya haus akan fakta-fakta hitam di atas putih. Hotman melihat bahwa keabsahan tanda tangan dan rincian klausul akan menjadi senjata utama yang menentukan siapa yang akan tersungkur dan siapa yang akan berdiri tegak sebagai pemenang sejati dalam drama hukum yang penuh dengan intrik tajam ini. Meskipun tekanan hukum kian menghimpit, Hotman Paris percaya bahwa Denada bukanlah sosok yang akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang sengit. Sebagai publik figur yang telah melewati berbagai badai kehidupan yang sangat berat, Denada diprediksi akan mengerahkan tim hukum terbaik untuk membangun benteng pertahanan yang sangat kokoh. Hotman menekankan bahwa strategi defensif yang cerdas harus segera disusun, terutama dalam mencari celah hukum dari setiap tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Ressa. Di mata Hotman, ini adalah catur raksasa, di mana setiap gerakan pion hukum harus diperhitungkan dengan sangat matang, agar tidak terjadi skakmat yang mematikan karier sang artis dalam sekejap mata, karena kecerobohan kecil yang tak terduga sebelumnya. Hotman Paris menyoroti angka-angka nominal yang tercantum dalam gugatan Ressa, yang kabarnya mencapai nilai yang sangat fantastis dan menggetarkan nyali. Analisisnya mengarah pada kemungkinan adanya kerugian material serta imaterial yang dikonstruksikan sedemikian rupa agar terlihat sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Hotman menilai bahwa tuntutan setinggi langit ini seringkali digunakan sebagai alat penekan psikologis agar pihak lawan merasa terpojok dan segera menyerah dalam negosiasi. Namun, sang pengacara kondang ini juga mengingatkan bahwa hakim tidak akan semudah itu memberikan restu atas tuntutan uang yang besar tanpa adanya perhitungan kerugian yang masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti nyata yang sangat valid serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Di balik pasal-pasal hukum yang kaku, Hotman Paris mencium adanya aroma kegagalan komunikasi yang sangat fatal antara Ressa Rosano dan pihak Denada. Ia berpendapat bahwa seringkali gugatan sebesar ini muncul bukan hanya karena urusan uang semata, melainkan karena adanya rasa tidak dihargai atau janji-janji manis secara lisan yang kemudian diingkari begitu saja. Hotman melihat adanya luka profesional yang meradang hingga akhirnya meledak menjadi konflik terbuka di depan publik luas. Menurutnya, jika saja ada ruang untuk berdialog dengan kepala dingin sebelum berkas masuk ke pengadilan, mungkin badai ini tidak perlu terjadi. Namun, ketika ego sudah berbicara lebih keras daripada logika, maka jalur hukum menjadi satu-satunya pelarian. Dalam era teknologi yang serba cepat ini, Hotman Paris memberikan peringatan keras kepada Denada agar sangat berhati-hati dengan segala ucapan di media sosial. Ia menegaskan bahwa jejak digital, mulai dari unggahan lama hingga pesan singkat, bisa berubah menjadi pisau bermata dua yang siap menyayat pertahanan hukum sendiri. Hotman menyarankan agar Denada tetap tenang dan tidak reaktif secara berlebihan dalam menanggapi komentar netizen yang seringkali memanaskan suasana. Di pengadilan nanti, setiap kata yang pernah terucap di ruang publik dapat dijadikan alat bukti tambahan oleh tim hukum Ressa Rosano untuk menjarat posisi Denada. Oleh karena itu, disiplin dalam berkomunikasi adalah kunci utama untuk menjaga keselamatan nama baik.
Hotman Paris memprediksi bahwa jika persidangan ini terus berlanjut tanpa ada titik temu kedamaian, maka akan banyak saksi dari lingkaran terdalam yang dipanggil paksa. Hal ini membawa resiko yang sangat besar, yaitu terbongkarnya rahasia-rahasia privasi yang selama ini tersimpan rapat di balik panggung hiburan yang gemerlap. Hotman memperingatkan bahwa ruang sidang bisa menjadi tempat yang sangat telanjang, di mana segala detail hubungan kerja yang pahit akan dikuliti habis oleh para pengacara. Ia melihat bahwa resiko kerusakan kolateral terhadap reputasi kedua belah pihak sangatlah nyata jika mereka bersikeras untuk saling menjatuhkan di depan meja hijau yang dingin, yang seringkali tidak mengenal rasa belas kasihan sedikitpun. Meskipun atmosfer persidangan terasa sangat panas, Hotman Paris tetap menyisipkan saran agar kedua pihak mempertimbangkan jalur mediasi sebagai pintu keluar. Menurut analisanya, kemenangan di pengadilan seringkali terasa hambar jika harus dibayar dengan biaya hukum yang selangit dan waktu yang terbuang sia-sia selama bertahun-tahun. Hotman melihat bahwa mediasi adalah kesempatan terakhir bagi Reza dan Denada untuk mencapai kesepakatan win-win solution yang lebih bermartabat bagi karir mereka masing-masing. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk mencapai kata sepakat, salah satu pihak harus bersedia menurunkan ego dan bersikap lebih realistis dalam menuntut hak yang mereka yakini benar demi masa depan yang jauh lebih tenang. Kasus ini bagi Hotman Paris adalah sebuah cermin besar bagi seluruh pelaku industri kreatif di Indonesia tentang betapa pentingnya etika kontrak. Ia melihat banyak artis yang seringkali abai dalam membaca rincian perjanjian karena terlalu percaya pada hubungan pertemanan atau kedekatan personal yang semu. Hotman menekankan bahwa profesionalisme harus tetap dikedepankan, tanpa peduli seberapa dekat hubungan antara produser dan talenta atau sesama rekan kerja. Kasus Reza versus Denada menjadi pelajaran yang sangat mahal harganya agar tidak ada lagi pihak yang merasa terjebak dalam pasal-pasal karet yang merugikan. Kejadian ini diharapkan menjadi momentum transformasi bagi sistem kerja artis agar lebih tertib secara hukum. Pada akhirnya, Hotman Paris menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa babak akhir dari perseteruan Reza Rosano dan Denada masih tertutup kabut misteri. Proses hukum yang panjang mulai dari replik, duplik, hingga pembuktian saksi ahli akan menjadi tontonan yang penuh dengan drama dan ketegangan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hotman mengingatkan bahwa dalam dunia hukum, kejutan seringkali muncul di saat-saat terakhir yang tidak terduga sama sekali oleh siapapun. Keadilan sejati mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menampakkan wujudnya, namun fakta hukum akan selalu menemukan jalannya sendiri. Publik kini hanya bisa menunggu dan melihat siapakah yang pada akhirnya akan tersenyum puas di akhir pertarungan sengit ini.